Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada bab yang kelima, pembahasan yang kelima di dalam kitab ini, yaitu Silatul Arham. Sampai pada ucapan al-muallif hafizahullahu ta'ala, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah jika kalian berkenan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yaitu kutipan dari ayat yang ke-22 sampai 23 di dalam surat Muhammad, yang artinya, maka apakah kalian jika kalian berkuasa dan kalian akan merusak bumi ini dan kalian memutus hubungan-hubungan rahim di antara kalian, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah akan menjadikan mereka bisu dan buta pandangan mereka. Ini adalah akhir dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang penciptaan makhluk yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan rahim. Setelah selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka rahim pun bangkit dan ia berkata atau berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada rahim, amatardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Tidakkah engkau ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutus orang yang memutusmu? Maka rahim pun berkata, bala, mau ya Allah. Jadi rahim ridha apabila ada orang yang menyambung tali kekerabatan, tali silaturahim, maka Allah akan meridainya, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan rahim pun juga ridha apabila ada orang yang memutus hubungan kekerabatan, hubungan rahim, maka Allah akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Nah, setelah itu Allah pun mengatakan fadzaki laki, maka inilah yang akan kau dapatkan. Jadi Allah akan menepati janjinya. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat ini dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 23, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memutus silaturahim dan berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah berkuasa, maka mereka mendapat ancaman laknat Allah, dan juga Allah akan menjadikan mereka bisu dan buta. Ya, bisu dan buta.
Kalau dikatakan bisu dan buta secara hakiki mungkin tidak. Ada banyak kita jumpai orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, mereka masih bisa melihat, mereka masih bisa berbicara. Sehingga makna Allah akan menjadikan mereka bisu dan buta, penglihatannya adalah bisu dari mengucapkan kebenaran dan buta dari melihat kebenaran. Sehingga mereka punya mulut, tetapi mulutnya tidak bisa menjadikan yaitu dirinya mendapatkan kebaikan. Sehingga mereka punya mata, tetapi tidak bisa menjadikan pemiliknya melihat kebaikan. Artinya terhalang dari hidayah. Dan inilah salah satu bentuk pemutusan hubungan Allah dengan makhluknya. Allah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Allah tidak menyambung hubungan dengan dirinya. Allah butakan penglihatannya. Allah jadikan bisu mulutnya dari berbicara yang baik. Karena sebab apa? Di antaranya karena sebab memutus silaturahim. Kemudian berkata al-mu'allif hafizallahu ta'ala, qala al-hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa hadza nahyun 'anil ifsadi fil ardi 'umuman. Dan ini merupakan larangan dari berbuat kerusakan di bumi secara umum. Ya, pada ayat yang ke-22. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Maka apakah sekiranya kalian jika berkuasa kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi? Maka kata Ibnu Katsir, ini merupakan larangan dari berbuat kerusakan di muka bumi secara umum. Wa an qat'il arhami khususan, dan juga larangan untuk memutus hubungan rahim secara khusus. Ya. Bahkan ada juga yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-22 ini, larangan berbuat kerusakan di muka bumi itu mencakup apa? Memutus silaturahim. Artinya memutus silaturahim termasuk di antara perbuatan merusak bumi. Ya, di antara perbuatan kerusakan di muka bumi. Jadi Allah sebutkan dosa merusak yaitu bumi secara umum, dan setelahnya Allah sebutkan secara khusus. Bal qad amara Allah Ta'ala bil islahi fil ardi wasilatil arham. Bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat perbaikan di muka bumi dan menyambung hubungan rahim. Wa huwal ihsanu ilal aqarib. Nah, perhatikan di sini ya. Ini poin utama atau di antara poin utama yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk berbuat kebaikan di bumi dan menyambung hubungan rahim. Silaturrahim. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan silaturahim bentuknya itu apa? Beliau mengatakan wa huwal ihsanu ilal aqarib. Yang dimaksud menyambung silaturahim yaitu berbuat baik kepada kerabat fil maqali, di dalam ucapan, wal af'ali, di dalam perbuatan, wa badlil amwali, dan di dalam memberikan harta. Ya. Jadi seseorang dikatakan telah menyambung hubungan kekerabatan kalau dia berbuat baik kepada kerabatnya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan ataupun dengan harta. Dan penjelasan seperti ini mirip dengan apa yang sudah kita pelajari dari apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Mirip. Kita dikatakan telah berbakti pada kedua orang tua kalau apa? Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik. Baik dari segi ucapan, perbuatan maupun harta.
Sama persis, bedanya kalau birrul walidain itu kepada kedua orang tua, kalau silaturrahim itu kepada kerabat. Ya, itu kepada kerabat. Dan kerabat sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, semua yang memiliki hubungan darah dengan kita, baik melalui jalur ayah maupun melalui jalur ibu, saudara, paman, bibi, ponakan, pak de, bude, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah rahim atau kerabat. Sampai pun anak dari saudara, anak dari paman, anak dari bibi, yang kita kenal dengan istilah sepupu, itu mereka juga rahim. Mereka punya hubungan rahim dengan kita, punya hubungan darah kekerabatan dengan kita. Selanjutnya masih menjelaskan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Waqad waradatil ahaditsus sihahu, dan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang sahih, wal hisanu, dan yang hasan, bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min turuqin adidatin, dari jalur yang banyak, wa wujuhin katsiratin, dan dari sisi yang banyak. Ya, intah, selesai pengutipan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ini soal yang akan kita bahas, yaitu hadis-hadis yang sahih maupun yang hasan dari berbagai jalur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan silaturahim. Nah, kita masuk pada hadis berikutnya. Dan insyaallah ini hadis kedua di dalam bab kita, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, rahim itu tergantung di arsy, di tempat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Taqul, rahim berkata, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menegaskan hadis sebelumnya. Bedanya di hadis sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menawarkan kepada rahim, ridhokah engkau apabila aku menyambung orang yang menyambungmu, dan aku memutus orang yang memutusmu. Itu di hadis Abu Hurairah sebelumnya. Sedangkan hadis Aisyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atau mengatakan bahwa rahimlah yang berkata, ya, rahimlah yang berkata, Allah, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Dan sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahim itu sebenarnya adalah sifat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya dan kemahakuasaannya menjadikan dia memiliki wujud. Dalam hadis ini menggantung di arsy dan juga bisa berbicara, ya. Dan ini adalah hal yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berupa sifat, jika Allah berkehendak, Allah akan menjadikan ia bisa berwujud seperti makhluk yang lain. Dan yang kita contohkan kemarin diantaranya al-maut, kematian. Kematian itu sifat, dia tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Wujudnya bagaimana? Dia menempel pada manusia. Kalau orang itu hidup, dia tidak dikatakan mati. Kalau orang itu mati, ya tidak dikatakan hidup. Jadi hidup dan mati itu sifat. Sifat yang menempel pada manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan sifat mati itu sesuatu yang berwujud. Dalam hadis disebutkan disembelih, dirupakan seperti seekor kambing yang disembelih. Nah, setelah kematian disembelih, maka tidak ada lagi kematian setelahnya, karena kematian sudah mati.
Ya, kematian sudah mati. Jadi nggak ada lagi kematian. Nah ini mirip ya, mirip. Rahim pun juga demikian. Rahim itu ikatan, hubungan. Tapi Allah menjadikan dia berwujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan rahim ini menggantung di arsy, menunjukkan rahim itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan wa hadza, dan ini yahtamilu, mengandung an yakuna khabaran, bermakna khabar, kabar, au an yakuna du'aan, atau juga mengandung makna doa. Ya, fa imma anna rahima tukhbiru bihadza, maka bisa jadi makna dari hadis ini rahim mengabarkan tentang ini. Siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Jadi ini seperti apa? Kabar biasa. Au anna tad'ullaha bihi, atau ini bermakna Allah berdoa atau rahim berdoa kepada Allah dengannya. Ya Allah, sambunglah orang yang menyambungku dan putuslah orang yang memutusku. Ya. Wa ala kullin, apapun itu, fahuwa yadullu ala 'izami sya'nir rahimi wa silatiha. Maka di sini menunjukkan agungnya perkara rahim ini dan menyambungnya. Wa annaha tahtal arsy tad'u bihadza du'a, dan rahim ini berada di bawah arsy lalu berdoa dengan doa seperti ini, au tukhbiru bihadzal khabar, atau mengabarkan dengan kabar seperti ini. Ala kulli hal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mau dimaknai ini kabar atau doa, intinya menunjukkan bahwasanya rahim itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun rahim itu memaksudkan pernyataan ini sebagai doa, maka di hadis sebelumnya sudah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bahkan Allah yang menawarkan, ridhokah engkau jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu. Ya. Dan menggantungnya rahim di arsy ini juga menunjukkan bahwa dekatnya rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada firman Allah. Ini disebut hadis apa? Qudsi, yang artinya suci. Ya, karena disandarkan ucapan ini kepada Allah yang Maha Suci. Al-Quddus itu nama Allah, di antara nama Allah. Jadi hadis qudsi, hadis yang suci yang disandarkan ucapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis ini, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Wahiyar Rahim, dan dia adalah Rahim. Ya. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ambilkan baginya sebuah nama yang terambil dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha batattuhu. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung dirinya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan mencerai-beraikannya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan di dalam catatan kaki disebutkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih.
Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya rahim itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, karena dirinya diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahim itu maka ada hubungan antara nama rahim dengan apa? Dengan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih sayangnya luas. Maka demikian pula kaitannya dengan rahim. Orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan keluarga, hubungan darah, maka sudah selayaknya mereka berkasih sayang. Namanya saudara itu lumrahnya saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, tentu kita diwajibkan untuk menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk berkasih sayang kepada sesama manusia. Tapi kalau ada hubungan kerabat, hubungan darah, tentu ini lebih diistimewakan. Ini menjadi hal yang lumrah. Orang lebih sayang kepada saudaranya daripada orang lain. Itu hal yang fitrah, sesuai dengan fitrah. Nah, di antara sebabnya kenapa kok antara manusia menyayangi manusia yang lain yang memiliki hubungan darah dan kerabat, karena hubungan kerabat yang dikenal dengan nama rahim itu terambil dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif hafizahullahu ta'ala. Hada haditsun qudsiyun. Ini adalah hadis qudsi. Wa makna batattuhu ay qata'tuhu. Adapun makna batattuhu ay qata'tuhu, yaitu memutusnya. Ya, cuman tadi saya terjemahkan dengan mencerai-beraikan. Ya. Karena batattuhu itu bermakna memutus, tapi lebih kepada secara apa? Jelas gitu ya, memutus secara cerai-berai itu, memisah-misahkan. Ya. Wal batu wal qat'u. Dari segi bahasa, al bat wal qat', memutus. Wa huwa huna muqabilun lil qat'i. Faman qata'a rahimahu qata'ahu Allah. Ya, maka siapa yang memutus rahimnya, memutus hubungan kekerabatannya, Allah akan memutusnya. Kama annal wasla muqabilun lil wasli, sebagaimana menyambung akan dibalas dengan menyambung. Wal jazaa'u min jinsil amal, ya. Dan balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Siapa yang menyambung hubungan kekerabatan maka akan dibalas dengan kebaikan apa? Allah akan menyambung dirinya. Dan siapa yang memutus hubungan kekerabatan maka akan dibalas dengan keburukan. Allah akan memutus hubungan dengan dirinya. Ya, dan di antara makna Allah memutus hubungan dengan seseorang itu Allah akan menjadikan apa? Dia bisu dan dia buta dari melihat kebenaran, dari berbicara kebenaran. Yang tadi kita simpulkan dengan apa? Terhalangnya seseorang mendapatkan hidayah. Karena Allah sudah putus hubungan dengan dirinya, Allah akan membiarkan dirinya terombang-ambing dalam kesesatan. Allah tidak memberikan hidayah. Di antara sebabnya karena dosa memutus silaturahim. Wa qauluhu, dan firman Allah dalam hadis qudsi tadi, Anar Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, yakni yaitu anna hadza min asma'ihi azza wa jal allati la yusamma biha ghairuhu. Bahwasanya ini di antara nama-nama Allah azza wa jal yang tidak boleh seseorang itu dinamai dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh seseorang dinamai dengannya. Ya. Dan itu dilihat dari kandungan maknanya.
Ar-Rahman itu maknanya dzur-rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Nah, sifat semacam ini hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya sangat luas, tanpa batas. Manusia memiliki sifat kasih sayang tetapi terbatas, tetapi tidak luas. Maka dari itu Ar-Rahman tidak boleh dipakai kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan Rahim. Ya. Di beberapa ayat, di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata Rahim bagi makhluk. Demikian pula dengan Aziz. Ya. Di dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun." Ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat penderitaan yang kalian alami oleh beliau. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ya, harisun 'alaikum bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, raufun rahimun. Ya, rauf penyantun, rahim dan penyayang. Nah, berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan apa? Aziz, haris, rauf, rahim. Setidaknya 4 sifat. Aziz yaitu merasa berat penderitaan yang dialami kaumnya. Jadi beliau merasakan susah ketika kita susah. Itu aziz, berat. Haris, semangat, antusias ketika umatnya itu mendapatkan kebaikan, hidayah. Beliau senang kalau kita dapat hidayah. Beliau senang kalau kita selamat dunia akhirat. Dan terhadap orang-orang yang beriman, raufun rahimun, penyantun dan penyayang. Nah, intinya rahim itu bisa digunakan untuk makhluk dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sedangkan Rahman tidak pernah kita jumpai dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an ini disematkan kepada makhluk. Konsekuensinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita pergunakan nama Rahman untuk makhluk, sedangkan Rahim masih diperbolehkan. Dan contoh yang real, kita dilarang menamai orang dengan Rahman, tapi kita boleh menamai orang dengan Rahim. Pak Rahim, ada Pak Rahim? Tidak hadir. Sudah pulang, tapi ada. Masya Allah. Ya, boleh. Tapi kalau ada orang namanya Rahman, ini nggak boleh. Supaya boleh, bagaimana? Sandarkan dia dengan abd, Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Ya, hambanya Allah yang Maha Rahman. Cuman masalahnya orang kita itu biasa nyingkat panggilan. Namanya Abdurrahman dipanggil Man Rahman. Nah, ini juga keliru sebenarnya. Ya, Dur itu masih mending kalau Dur gitu ya. Ya. Maka dari itu perlahan-lahan kita benahi. Kalau ada orang namanya Rahman, maka ya kita jangan manggil Rahman.
Mungkin secara perubahan nama itu sulit ya. Ya sudah, merubah akte sulit. Tapi kita bisa panggil dengan Abdurrahman. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada nama-nama Allah yang itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ar-Rahman. Taib. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiyar rahimu. Kata Allah, aku adalah Ar-Rahman dan dia adalah Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ambilkan baginya nama dari namaku. Ai ishtaqqa subhanahu ismaha min ismihir rahman. Itu Allah mengambilkan nama Rahim itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza fihi, dan ini di dalamnya dalilun, terdapat dalil ala makanatir rahimil aliyati indallahi tabaraka wa taala, atas kedudukan rahim yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Farrahmanu huwa dzurrahmatil wasi'ah warrahimu hiyal qarabah. Maka Ar-Rahman adalah Tuhan yang maha memiliki rahmat, kasih sayang yang sangat luas, sedangkan Rahim dia adalah kerabat. Ya, Rahim itu adalah kerabat. Taib. Kemudian kita beralih pada hadis berikutnya, hadis yang keempat. Wa an Amr ibn Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu qala. Dan dari Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu wa ana fil jahiliyati azunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Aku merasa di masa jahiliyah manusia itu di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in, dan mereka bukan berada di atas suatu kebenaran sedikit pun. Wa hum ya'budunal awthan, dan mereka adalah penyembah berhala. Ya. Jadi ada seorang di masa jahiliyah yang merasa perbuatan manusia ini keliru. Orang-orang ini sesat. Allah kalau sudah memberikan fitrah ke dalam hati manusia, dan harusnya seperti itu adanya, dan dia diberikan akal, maka akan merasa perbuatan syirik itu adalah kesesatan. Jadi manusia yang berbuat syirik ini salah. Fasami'tu birajulin bimakkah yukhbiru akhbaran. Lalu aku mendengar ada seseorang di kota Mekah yang mengabarkan beberapa kabar, membawa kabar yang aneh yang tidak pernah didengar sebelumnya. Faqa'adtu ala rahilatai, maka aku pun mendatangi, naik kendaraan menuju dirinya. Faqadimtu alaihi, lalu aku menjumpainya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan mustakhfiyan, menyembunyikan dakwahnya. Jadi beliau dakwahnya saat itu sedang sir, tidak terang-terangan. Jura'u alaihi qaumuh, yang dia dimusuhi oleh kaumnya. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini alurnya menceritakan keadaan sebelum orang ini masuk Islam. Ya. Jadi orang ini yang bernama Amr bin Abasah itu pada akhirnya masuk Islam. Namun sebelum dia masuk Islam, dia menceritakan ini loh ceritanya, bagaimana aku masuk Islam. Ya, jadi beliau merasa kalau manusia itu salah, sesat. Lalu beliau mendengar ada seorang yang menyampaikan berita yang lain dari yang lain. Lalu ditemui, dan ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Lalu aku berbuat lembut padanya hingga aku memasuki kota Mekah, benar-benar apa mendatanginya.
Faqultu lahu, aku pun bertanya kepada orang tersebut, "Ma anta?" Siapa engkau? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ana nabiyyun." Aku adalah seorang nabi. Faqultu, lalu aku bertanya lagi, "Wa ma nabiyyun?" Nabi itu apa? Qala, maka Nabi SAW menjawab, "Arsalani Allah." Allah telah mengutusku. Faqultu, lalu aku bertanya, "Wa bi ayyi syai'in arsalaka?" Dengan apa Allah mengutusmu? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'un." Allah mengutusku dengan mengajak kepada silaturahim dan menghancurkan berhala-berhala, dan agar Allah itu diesakan dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu pun juga. Ya, qultu, lalu aku bertanya lagi, "Faman ma'aka ala hada?" Siapa orang yang bersamamu atas hal ini? Pengikutmu itu siapa? Ya, engkau membawa sesuatu yang aneh. Lalu siapa orang-orang yang mengikutimu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hurrun wa 'abdun." Ada orang yang merdeka, ada pula budak. Faqultu, ya, qala, maaf, qala, kemudian Amr bin Abasah ini berkata, "Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilalun mimman amana bih." Dan ternyata pada hari itu ada sahabat Abu Bakar dan ada sahabat Bilal, dan bersama dengan orang-orang yang beriman bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada poin ini sebenarnya sudah menyinggung masalah utama kita, bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang beliau bawa adalah ajakan untuk menyambung silaturahim. Tapi kita lanjutkan dulu hadisnya. Faqultu, maka aku berkata, yaitu Amr bin Abasah, "Inni muttabi'uk." Aku akan mengikutimu, aku akan menjadi pengikutmu. Dalam artian aku akan masuk Islam. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka la tastati'u dzalika yaumaka hada." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk terang-terangan pada hari ini. "Ala tara hali wa halan nas?" Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan manusia? "Walakin irji' ila ahlika." Akan tetapi sekarang kembali kepada keluargamu. "Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini." Dan ketika engkau telah mendengar aku, ya, telah berkuasa, aku telah memiliki kekuatan, maka datangilah aku. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, di dalam hadis ini ada seseorang yang secara fitrah merasa bahwa perbuatan syirik itu perbuatan yang sesat. Dan ini juga dialami oleh Nabi SAW. Secara fitrah beliau menolak perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan sepanjang hidup beliau tidak pernah beliau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga. Tapi ingat, meskipun Nabi SAW tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, beliau punya sifat amanah, jujur dan terpercaya. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau sebelum diangkat menjadi rasul sesat. Ya. Wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah Allah menjumpaimu engkau dalam keadaan dhal, tersesat, fahada, lalu Allah berikan hidayah. Jadi masa Rasulullah sesat?
Sesat dalam artian tidak mengenal hidayah. Beliau tahu secara fitrah kesyirikan itu perkara yang mungkar, tapi beliau harus berbuat apa? Beliau harus ngapain? Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau, diangkat menjadi nabi dan rasul, baru beliau bisa berdakwah. Baru beliau dimusuhi, baru terjadilah apa yang terjadi. Ya. Nah, ini seperti ini Amr bin Abbasah secara fitrah merasa manusia ini salah, tapi beliau nggak tahu harus berbuat apa. Ternyata dapat info ada seorang yang mengaku nabi, didatangi dan ternyata cocok. Hingga akhirnya apa? Amr bin Abbasah ingin masuk Islam. Taib, adzan ya. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tersisa satu masalah di dalam hadis yang barusan kita bahas. Sebelum kita lanjut pada penjelasan Syekh insyaallah sedikit, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ketika orang ini ingin menjadi pengikut beliau. Amr bin Abbasah mengatakan, inni muttabi'uk, aku akan mengikutimu, aku akan menjadi pengikutmu. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka la tastati', engkau tidak akan mampu. Lakin irji ila ahlik, tapi kembalilah kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini, ketika engkau mendengar aku sudah memiliki kekuatan, datangilah aku. Tapi mungkin ada yang bertanya, berarti Nabi SAW menolak seseorang untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami bukan demikian. Tetapi Nabi SAW menolak orang ini menampakkan keislaman secara terang-terangan, karena konsekuensi yang akan dihadapi itu berat. Sehingga hadis ini mengandung makna bahwa sahabat ini bersyahadat saat itu, masuk Islam saat itu, tetapi dia tidak tampakkan keislamannya secara terang-terangan. Kenapa? Karena kalau sekiranya kita pahami orang ini belum masuk Islam, maka siapa yang jamin dia masih hidup ketika nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya kekuatan? Dan tentu berbeda kondisinya. Ya, adapun kalau dia masuk Islam saat itu tetapi belum menampakkan keislaman, yang penting dia sudah bersyahadat, mati kapanpun insya Allah dia akan masuk ke dalam surga jika tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beliau ingin menjadi pembela Nabi SAW, belum saatnya. Beliau ingin bergabung dengan yaitu Nabi SAW nanti dulu. Dan ternyata di antara lanjutan kisah ini, akhirnya Amr bin Abbasah ini kembali menemui Nabi SAW ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Barulah Amr bin Abbasah bergabung bersama kaum muslimin yang lain. Ya, nah, jadi kesimpulannya Amr bin Abbasah ini masuk Islam, tetapi setelah itu menyembunyikan keislamannya. Setelah Nabi SAW berada di kota Madinah, barulah Amr bin Abbasah bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Taib yang terakhir, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fa fihi, maka di dalamnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bil hathi ala silatir rahim. Beliau memulai untuk memotivasi agar menyambung silaturahim. Wa bayan azimi sya'niha, dan menjelaskan betapa agungnya perkara ini, perkara silaturahim, min awwali risalatihi wa bidayati bi'tsatihi, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, qabla an tufradhas salatu waz zakah, bahkan sebelum diwajibkan salat dan zakat, wa baqiyatu arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam yang lainnya, wa qaranaha bit tauhid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan tauhid. Ya, jadi poin utamanya ini. Ketika Amr bin Abbasah bertanya, apa yang kau bawa? Ya, dengan apa Allah mengutusmu? Maka Nabi menjawab, arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku dengan membawa pesan agar manusia menyambung hubungan rahim. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak selalu
Ya, Nabi SAW menjawab sesuatu itu dengan yang paling penting. Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang lain, perkara yang paling penting mesti tauhid disebutkan duluan. Tapi dalam momen ini, dengan hikmah yang mungkin tidak ketahui, Nabi SAW menyebutkan yang pertama silaturahim. Baru setelah itu apa? Menghancurkan berhala. Baru setelah itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya diesakan dan jangan disekutukan. Apa rahasianya? Wallahu a'lam bishawab. Setidaknya ya menunjukkan kepada kita bahwa silaturahim ini termasuk di antara perkara yang sangat mulia. Dan mungkin di antara hikmahnya untuk menepis tuduhan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memecah belah antara keluarga. Kan di antara isu yang dibawa oleh orang-orang musyrik, Muhammad itu telah memutus hubungan kekerabatan, mengajak kepada pemutusan hubungan kekerabatan. Ini buktinya ini dan itu menjadi musuhan. Ya, dan ini bisa kita lihat dalam pelajaran sirah nabawiyah. Yang intinya itu hanya tuduhan, itu hanya dusta. Mereka lah yang memutus hubungan dengan Nabi SAW dan kaum mukminin. Kita jumpai Abu Hurairah ketika ibunya belum masuk Islam masih berbakti sama ibunya. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika masuk Islam masih baik sama ibunya. Ibunya saja yang tidak ridha, ibunya saja yang apa? Yang jengkel, sehingga anaknya dimusuhi, anaknya diasingkan. Berarti siapa yang mutus? Mereka. Cuman tuduhan itu dibawa sehingga diperputarbalikkan faktanya. Orang awam, orang luar taunya gara-gara Nabi datang ini musuhan nih, keluarga ini pada berantem. Padahal tidak pernah Nabi ngajak yaitu umat Islam untuk memusuhi keluarga mereka meskipun mereka berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu ketika Amr bin Abbas tanya, dengan apa Allah mengutusmu? Disebutkan pertama nyambung silaturahim, agar tidak ada tuduhan kalau beliau itu mengajak kepada permusuhan dan pemutusan kekerabatan. Nah, itu mungkin hikmah yang ada. Wallahu taala alam bisawab. Taib masyarakat muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukup dengan sekian kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.